Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina. Saya merupakan HRD dari PT Fast Food Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjadi pewawancara kamu. Wawancara ini sebagai salah satu syarat diterima atau tidaknya kamu sebagai bagian dari perusahaan kami. Selamat siang Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya merasa terhormat karena telah dipilih sebagai salah satu kandidat yang berhasil lolos ke tahap wawancara di perusahaan Ibu. Baik, kalau begitu saya langsung ke pertanyaan pertama. Bisa tolong ceritakan tentang dirimu secara singkat? Baik, perkenalkan nama saya Jennifer Jenis Yanuar. Saya merupakan lulusan dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Komunikasi Strategis. Selama masa kuliah, saya mendapatkan berbagai pengalaman, salah satunya menjadi koordinator divisi partnership pada organisasi media kampus. Pada divisi tersebut, saya bekerja untuk mencari dan mengajak perusahaan bekerja sama dengan organisasi kami. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman magang di bagian marketing kampus saya. Pada saat magang, saya membuat strategi untuk mengajak murid SMA mendaftarkan diri mereka di kampus saya dan juga mengenalkan kampus saya kepada calon mahasiswa baru. Saya juga telah mengikuti sertifikasi tenaga pemasar operasional bidang merek yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman kamu yang kamu miliki. Tapi saya penasaran nih, bagaimana kamu bisa tahu bahwa perusahaan kami sedang melakukan rekrutmen? Terima kasih, Bu. Saya mengetahui peluang pekerja sebagai Market Research Officer di perusahaan Ibu awalnya melalui salah satu situs lowongan kerja terpercaya. Pada situs itu, saya melihat lowongan kerja yang diunggah oleh perusahaan Ibu dan membaca syarat dan ketentuannya. Saya rasa saya memiliki peluang untuk mendaftarkan diri. Untuk memastikan bahwa posisi yang dituliskan pada situs itu benar, saya juga bertanya pada salah satu keluarga saya yang bekerja di perusahaan Ibu. Setelah memastikannya, saya langsung mendaftarkan diri dengan mengirimkan surat lamaran kerja di perusahaan ibu. Kalau boleh tahu, siapa kenalan kamu di perusahaan ini? Beliau adalah paman saya, Bu. Namanya Muhammad Fajar Zafran Mustajab. Beliau bekerja sebagai Head of Market di perusahaan ibu. Dulu beliau juga bekerja di Marketing Research Officer. Oh iya, saya tahu. Beliau sudah cukup lama sih bekerja di sini. Nah, karena memiliki kenalan di perusahaan ini, pastinya kamu sudah tahu beberapa hal mendasar kan? Coba kamu jelaskan apa saja yang kamu ketahui dari perusahaan kami. Tentu saja, Bu. Sebagai perusahaan terbaik yang mengelola retail restoran cepat saji terbaik di Indonesia, yaitu KFC, menjadikan saya tertarik untuk mencari tahu banyak tentang perusahaan ibu. Fast Food Indonesia memegang teguh visi mereka untuk selalu berusaha menjadi merek restoran cepat saji nomor satu di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang modern dan disukai masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan ibu memperkuat citra dengan ide-ide serta strategi yang inovatif dan konsistensi. Fast Food Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik. Dan sampai saat ini perusahaan ibu juga telah mendapatkan banyak penghargaan seperti Indonesia Wow Brand Award, Indonesia Most Innovative Business Award, dan Asia Brand Award. Wah, kamu sampai tahu penghargaan yang kami dapatkan nih. Pasti kamu sudah banyak riset sebelumnya. Lalu apa yang kamu tahu tentang pekerjaan yang kamu minati serta apa alasan kamu tertarik pada pekerjaan ini? Market Research Officer merupakan salah satu pekerjaan di perusahaan ibu yang berada di bawah divisi marketing. Posisi tersebut melakukan pekerjaan seperti memantau perubahan, perilaku konsumen, membuat proposal riset, melakukan analisis dan interpretasi sehingga strategi komunikasi dapat dirancang. Saya tertarik karena saya menyukai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Saat kuliah, saya juga banyak melakukan penelitian, salah satunya saat saya magang. Selain itu, saya juga tertarik bekerja di posisi itu karena latar belakang perusahaan yang saya kagumi. Menurut saya, industri makanan tersebut tidak akan punah dan perusahaan ibu merupakan yang terbaik dalam industri itu. Saya mengerti alasan kamu ingin bekerja di perusahaan kami. Kamu memiliki pengalaman yang sesuai dengan posisi yang kamu inginkan. Selain pengalaman tersebut, apakah ada alasan lain mengapa kami harus merekrut kamu?
Saya merasa untuk bekerja dalam suatu profesi memiliki pengalaman saja tidak cukup. Seseorang harus bisa memahami betul pengalamannya, mencari tahu apa saja yang perlu diperbaiki dan membuat strategi agar di kesempatan berikutnya dapat bekerja lebih baik lagi. Saya merupakan orang yang menerapkan prinsip itu dan hal itu menandakan saya telah belajar banyak dari pengalaman saya dan siap untuk melakukan pekerjaan dengan baik di perusahaan ibu. Saya juga merasa bahwa perusahaan ibu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualifikasi dan saya dapat memenuhi hal tersebut. Karena saya telah mengikuti pelatihan serta ujian sertifikasi sebagai pemasar. Baik, sekarang coba sebutkan kelebihan diri apa saja yang kamu miliki. Kelebihan yang saya miliki, saya mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, terutama komunikasi interpersonal dan organisasi. Dengan kemampuan yang saya miliki, hal ini memudahkan saya dalam berkomunikasi baik dengan kolega saya di kantor. Saya mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain seperti menyampaikan informasi, menerima informasi atau arahan, mendengarkan dan komunikasi tertulis. Dan kemampuan itu saya juga dapat membangun suasana bekerja yang lebih baik dan menyenangkan, dibantu juga dengan karakteristik saya yang ceria. Selain itu, saya juga bekerja dalam tim. Saya juga dapat bekerja dalam tim. Hal ini dikarenakan saya memiliki beberapa pengalaman organisasi di sekolah dan di kampus. Bekerja dengan tim melatih saya untuk lebih fleksibel, mudah beradaptasi, punya inisiatif tinggi dan saat membantu rekan kerja dan menyampaikan ide atau gagasan. Saya juga memiliki kemampuan leadership. Hal ini saya dapatkan karena menjadi koordinator saat kuliah. Dengan hal tersebut, saya mampu memberi pengaruh kepada orang lain agar mau mencapai tujuan bersama. Wah, luar biasa sekali kelebihan yang kamu miliki. Namun, pastinya kamu juga tidak luput dari kekurangan, kan? Coba jelaskan apa kekurangan terbesar yang kamu miliki. Terima kasih, Bu. Sebagai manusia tentu tidak ada yang sempurna. Saya memiliki beberapa kekurangan yang telah saya coba perbaiki. Salah satunya, saya terlalu mengkritisi diri. Ketika mengerjakan sesuatu, saya sangat takut akan ada hal yang kurang atau hal tersebut menjadikan saya bekerja dengan sangat keras untuk mencapai hasil terbaik dan kadang berlebihan. Namun, untuk mengurangi hal tersebut, saya belajar untuk lebih menghargai setiap pekerjaan dan menghargai diri sendiri. Kamu memiliki kepribadian yang baik dimulai dari kelebihan-kelebihan yang kamu sebutkan dan cara kamu mengatasi kelemahan dirimu. Dengan hal tersebut, pastinya memudahkan kamu untuk mendapatkan prestasi. Sebutkan apa saja penghargaan atau pencapaian terbesar yang pernah kamu miliki. Memang betul prestasi yang saya dapatkan tidak luput dari kedisiplinan saya dalam menerapkan kelebihan-kelebihan yang saya miliki, Bu. Saya juga pernah melakukan penelitian tentang perilaku konsumen di Aceh semasa kuliah saya dalam waktu yang begitu singkat, yaitu kurang dari 1 bulan. Saya juga berhasil mendapatkan penghargaan lomba penelitian semasa saya kuliah. Lomba penelitian itu dilakukan untuk membuat suatu bisnis dan mempromosikan produknya. Saya rasa pencapaian saya relevan dengan posisi yang saya minati, Bu. Oke, karena kamu dari tadi telah memberitahu bagaimana kamu dapat mengerjakan sesuatu dengan baik, lalu bagaimana jika ada masalah saat sedang mengerjakan hal tersebut? Sebagai contoh, ada kesalahpahaman antara kamu dan anggota divisi lain. Permasalahan seperti itu memang sering terjadi apalagi jika pihak-pihak yang salah paham memiliki dorongan sendiri dari masalah pribadi. Jika saya dihadapi dengan situasi tersebut, saya akan membicarakan hal tersebut di luar jam kantor dan menyelesaikan secara sendiri dengan berbincang. Tetapi jika memang dibutuhkan orang ketiga, maka saya akan meminta bantuan orang lain sebagai moderator. Menurut saya, jika saya terlibat dalam situasi ini, saya akan memastikan untuk tidak mempengaruhi kinerja saya dalam bekerja dan menghasilkan output-output yang baik. Terakhir, pertanyaan dari saya adalah bagaimana rencana kamu untuk 5 tahun ke depan jika kamu diterima di perusahaan ini? Perusahaan ibu menjadi peran penting dalam membantu saya berkembang dan mencapai target dalam karir masa depan. Pertama-tama saya ingin belajar sebanyak mungkin agar lebih familiar dengan
bidang pekerjaan ini. Saya juga akan mengambil banyak proyek yang memungkinkan untuk posisi saya. Setelah itu, saya ingin memberikan kontribusi saya melakukan riset untuk mengembangkan layanan kepada pelanggan, contohnya menu kreasi pelanggan. Setelah menyelesaikan proyek, mungkin saya akan mulai mengikuti training untuk memperluas pengetahuan dan untuk mengembangkan keterampilan saya. Pelatihan tersebut termasuk dalam menggunakan software. Harapan saya adalah menerapkan keahlian baru ini untuk menunjang pekerjaan saya dan memberi kontribusi terhadap perusahaan ini. Jika sudah melewati banyak fase, saya berharap bahwa setidaknya saya mempertimbangkan untuk mengisi posisi impian saya nantinya. Mungkin sebagai manajer atau kepala pemasar.